Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk ke ruang private BBS pada malam hari ini, tepatnya tanggal 25 Desember 2020. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu private BBS, di mana malam hari ini saya akan men-sharingkan ilmu digital marketing melalui strategi WhatsApp marketing dan bagaimana Bapak Ibu bisa membangun mitra baru dari 100 agen PPOB yang nanti Anda bisa bangun dalam waktu 1 bulan, ya. Jadi artinya Anda eh, akan mempunyai banyak cara untuk membangun mitra baru. Kalau kemarin hari Rabu kita sudah kasih tahu caranya membangun mitra baru melalui Facebook marketing. Ya, bagi yang kemarin hadir hari Rabu, ya, tolong Anda pelajari lagi, lihat rekamannya, Anda praktekkan, dan yang belum hadir di training hari Rabu, ya, mungkin Anda baru join kemarin atau join hari ini, segera Anda lihat rekamannya dan Anda kalau bisa dicatat, terus Anda praktekkan supaya Anda bisa, ya, menguasai pola digital marketing melalui Facebook marketing, ya. Kalau Anda bisa menguasai Facebook marketing, maka kita pastikan Anda akan mudah untuk membangun mitra baru. Apalagi kalau Anda juga menguasai WhatsApp marketing, Anda menguasai bagaimana membangun 100 agen PPOB, maka sebetulnya tidak ada yang sulit untuk membangun mitra baru. Ya, sangat mudah sekali kalau Anda menguasai itu. Apalagi Anda juga menguasai, ya, pola digital marketing melalui offline, ya. Kalau Facebook marketing, WhatsApp marketing, 100 agen PPOB ini kan semuanya melalui online. 100% online lewat handphone. Anda masing-masing cukup dari rumah, hanya modal kuota sama handphone sudah cukup untuk bisa menjalankan bisnis ini. Apalagi kalau Anda jalankan bisnis ini secara offline, ya, online jalan, offline jalan, maka sebetulnya mudah sekali untuk membangun mitra baru di bisnis ini, Bapak Ibu, ya. Offline itu maksudnya apa? Anda presentasi secara tatap muka, ya. Orang-orang yang dalam satu kota dengan Anda temui, Anda presentasi, ya, seperti itu. Maka sebetulnya Anda juga punya peluang untuk bagaimana menaklukkan bisnis ini di kota Anda, ya. Gimana Anda menaklukkan Jakarta, Semarang, Makassar, Malang, ya kan, Lamongan, Gresik, ya kan, terus mana lagi, ya, Bandung, terus Bogor, ya kan, terus Lampung, ya, Pontianak, ya. Nah, itu Anda bisa pakai strategi offline. Offline itu sebetulnya untuk menguasai satu kota. Ya, jadi offline itu untuk menguasai satu kota Anda dalam waktu 20 bulan. Ya, tapi kalau online itu bagaimana Anda menguasai seluruh Indonesia. Karena kalau online itu jangkauannya Facebook marketing, WhatsApp marketing, ya. Bagaimana bangun 100 agen PPOB itu jangkauannya dari Aceh sampai Papua. Jadi Anda akan punya mitra baru, nggak menutup kemungkinan Anda punya mitra baru di Aceh. Nggak menutup kemungkinan Anda punya mitra baru di Papua. Bahkan Anda bisa punya mitra baru di luar negeri kalau Anda pakai online. Tapi kalau offline, itu memang Anda ingin menguasai kota Anda, ya. Nah, itu strateginya untuk offline itu nanti saya akan terangkan di hari Kamis, ya. Jadi hari Selasa mulai Januari itu saya akan mempraktekkan yang secara online nantinya, ya. Nah, Kamis itu nanti sisanya, ya. Offline juga akan saya terangkan juga nanti hari Kamis jam jam 1 siang, ya. Jadi mulai Januari itu kita akan mensimulasikan apa yang saya terangkan dari Rabu sama hari Jumat. Itu di hari Selasa sama Kamis jam 1 siang. Ya, kalau Anda bisa hadir, Anda hadir, kalau enggak Anda lihat rekamannya. Ya, untuk yang siang, ya. Tapi kalau malam itu kalau memang Anda tidak ada apa kondisi-kondisi yang kita maklumi seperti Anda sakit, ada keluarga Anda yang sakit, ada hajatan yang nggak bisa tinggalkan, memori Anda kecil atau sinyal Anda jelek. Nah, itu Anda wajib hadir kalau malam, Bapak Ibu. Jadi Senin, Rabu, Jumat, Minggu itu Anda wajib hadir, selalu harus hadir selama 20 bulan ke depan maksimal. Tapi kalau untuk yang siang itu memang situasional, ya. Sama Selasa sama Kamis itu situasional. Karena itu memang tujuan saya adalah pingin
membantu Anda supaya Anda nggak bingung untuk mempraktekannya. Ya, seperti kayak misalkan bagaimana promosi ke grup Facebook. Nah, itu saya akan simulasikan nanti di hari Selasa. Bagaimana promosi di marketplace. Nah, itu saya akan simulasikan hari Selasa. Bagaimana bikin grup Facebook, fanpage Facebook, ya itu hari Selasa. Ya, bagaimana hari ini nanti aktivasi PPOB, aktivasi di travel, ya itu mungkin nanti hari Kamisnya. Sama offline, ya offline. Bagaimana membangun mitra baru lewat offline itu hari Kamis. Ya, hari Kamis di situ ya. Kalau hari Selasa itu lebih ke Facebook marketing sama WhatsApp marketing. Bagaimana Anda promosi ya kan copywriting bisnis di grup Facebook, copywriting bisnis di marketplace, di status Facebook ya. Terus di grup Facebook berbayar, terus bagaimana promosi di WhatsApp. Nah, itu hari Selasa. Kalau hari Kamis itu lebih banyak nanti simulasi untuk aktivasi di PPOB ya, di travel, terus laporan deposit, ya itu seperti apa, itu hari Kamis. Sama strategi di offline-nya, bagaimana Anda menguasai bisnis ini di kota Anda masing-masing, ya dalam waktu 20 bulan. Ya, bagaimana Anda menguasai Surabaya dalam waktu 20 bulan, Anda bagaimana menguasai Semarang dalam waktu 20 bulan, bagaimana Anda menguasai Bekasi dalam waktu 20 bulan. Nah, itu nanti hari Kamis ya, hari Kamis jam 1 siang. Ya, paling maksimal itu 1 jam ya. Jadi Selasa jam 1 sampai jam 2. Ya, Kamis juga gitu jam 1 sampai jam 2. Ya, seperti itu. Itu waktu maksimalnya. Kalau memang mungkin kayak cuma 30 menit, cuma setengah jam. Tapi kalau memang butuh waktu lebih banyak, ya mungkin nanti saya akan tambahkan sampai 1 jam untuk Selasa Kamis. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Terus informasi selanjutnya, saat ini informasi dari IT, ya itu website posisinya masih off ya, website masih off, jadi sabar saja buat Bapak Ibu yang hari ini belum mendaftarkan mitra barunya, mohon sabar. Ya, kita lagi all out semuanya malam hari ini, insya Allah akan dilembur sampai malam nanti, supaya jam 1 malam nanti itu semua sudah selesai. Ya, karena akan banyak perubahan-perubahan di fitur website ya, terutama untuk nanti memasukkan marketing plan Cimo. Ya, marketing plan marketplace Cimo maksud saya. Ya, itu. Ya, jadi memang kita butuh waktu ternyata harus sampai hari ini ya. Memang targetnya kemarin jam 2, tapi ternyata masih banyak yang harus dibereskan sehingga kita butuh waktu sampai jam 1. Mohon doanya sekali lagi supaya nanti jam 1 semuanya sudah bisa clear sehingga nanti Bapak Ibu besok sudah bisa mendaftarkan mitra baru lagi, ya sudah bisa untuk laporan deposit, ya bisa untuk nanti verifikasi travel dan sebagainya ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, sekali lagi Bapak Ibu, di bisnis ini saya minta kepada Anda semuanya sekali lagi tidak henti-hentinya, selalu saya ingatkan di setiap training sama privat, yaitu apa? Jangan lupa Anda itu mengarahkan mitra baru Anda itu bikin surat pernyataan bermaterai. Karena apa? Karena ini memegang peranan penting Bapak Ibu. Ya, karena sekali lagi Anda harus menyadari bahwa bisnis ini ya itu modalnya kecil. Ya, kalau Anda ngambil 1 titik ya 38.000, kalau 3 titik ya 100 berapa? 14.000 ya. Kalau Anda hari ini 7 titik 266.000 ya. Nah, itu kan modalnya kecil Bapak Ibu. Bahkan modalnya itu ya sama apa ya, tukang tambal ban aja kalah modalnya. Tukang tambal ban aja kompresornya sudah 3 juta ya. Apalagi kalau dibandingkan bisnis-bisnis yang lain, modalnya di bisnis ini kecil ya. Nah, karena modal kecil, udah gitu ditambah di bisnis ini tuh tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Jadi sponsor, leader, mentor Anda itu bukan atasan Anda, dan mereka itu tidak bisa memaksa Anda. Mereka tidak bisa memarahin Anda. Jadi sekalipun misalkan Anda itu tidak menjalankan sistem yang sudah dicontohkan oleh sponsor, leader, mentor Anda, sekali lagi mereka tidak bisa marahin Anda Bapak Ibu. Tidak bisa memaksa. Nah, yang bisa memaksa, memarahin Anda, yang membuat Anda all out, ya impian Anda sendiri.
Nah, makanya kenapa Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda, ya. Karena kalau ini saja, ya Bapak Ibu tidak buat, maka peluang untuk muncul alasan itu sangat besar. Peluang untuk Anda itu menunda, peluang untuk Anda itu protes, peluang untuk Anda mengeluh itu sangat terbuka lebar ketika Anda tidak bikin surat pernyataan bermaterai. Tapi kalau Anda sudah bikin surat pernyataan bermaterai, maka di situ Anda akan all out Bapak Ibu. Anda akan melakukan apa saja untuk impian Anda. Ya, Anda akan totalitas, Anda akan fokus dan konsisten alias komitmen. Ya, jadi tidak ada istilahnya alasan lagi dalam diri Anda, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi keluhan, dan tidak ada yang namanya protes gitu. Ya karena apa? Karena semuanya sudah dicontohkan oleh leader Anda, sponsor Anda, mentor Anda, bahwa mereka dengan menjalankan sistem BBS, ya, dengan menjalankan sistem BBS, saat ini mereka itu bisa membangun mitra baru lebih dari 20 orang, lebih dari 50 orang, lebih dari 100 orang Bapak Ibu. Ya itu kenapa? Karena mereka itu on system Bapak Ibu. Ya, walaupun saya tahu betul bahwa sponsor leader mentor Anda dalam menjalankan bisnis ini tuh banyak gesekannya Bapak Ibu. Ya, banyak gesekannya ya. Jadi kalau Anda hari ini misalkan promosi yang dapat hal-hal yang tidak Anda inginkan, apalagi sponsor leader Anda. Waktu Anda presentasi, ya Anda mendapatkan mungkin penghinaan, lecehan, dan sebagainya, apalagi sponsor leader Anda. Mereka kan jauh lebih banyak menghadapi itu semuanya tiap hari, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda follow up, misalkan, ya banyak yang tidak join, apalagi sponsor Anda, apalagi leader Anda, ya. Nah itu. Kalau hari ini, ya kan, banyak yang pasif misalkan, apalagi sponsor Anda, apalagi leader Anda. Jauh lebih banyak yang pasif Bapak Ibu. Ya. Tapi kenapa kok hari ini sponsor leader Anda itu dalam tanda kutip selalu semangat, selalu energik gitu loh. Selalu hari ini fokus, selalu hari ini luar biasa mengkawal bisnisnya masing-masing. Ya karena mereka punya impian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, dan mereka buktikan dengan bikin surat pernyataan bermaterai, tanda tangan di atas materai bahwa mereka tidak akan pernah, ya dalam tanda kutip ya, mempunyai alasan, keluhan, ya kan, penundaan maupun protes. Karena apa? Karena mereka sudah tahu jawabannya. Kalau tidak on system ya udah pasti cepat atau lambat akan berhenti di bisnis ini. Tapi kalau on system maka akan selamat sampai garis finish. Ya. Anda akan nyampe garis finish. Jadi siapa yang akan nyampe garis finish ya dia yang on system Bapak Ibu. Dia yang on system. Ya, ingat ya, perjalanan Anda menuju garis finish itu tidak mudah. Ya, tantangan Anda itu mulai dari promosi, mulai dari presentasi, follow up, bahkan bangun tim itu tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Tantangannya luar biasa. Ya, sudah saya sebutkan tadi kan, mulai promosi aja Anda sudah dapat tantangan luar biasa itu dari orang-orang yang komen di grup Facebook Anda, ya kan? Yang komen di status Anda, status Facebook, ya kan? Waktu Anda presentasi lah luar biasa ya tanggapan orang-orang yang Anda presentasi baik secara online dan offline. Bahkan ketika mereka sudah menjadi mitra baru, ya sudah bergabung di bisnis ini, Anda juga dapat tantangan yang luar biasa juga dari mitra baru Anda. Ada yang gampang diarahkan, ada yang ya sudah berkali-kali diarahkan, tetap aja nggak ngikutin arahannya, ya kan? Bahkan ada yang protes, ya kan? Banyak yang alasan, mengeluh. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang akan Anda hadapi nanti dalam perjalanan dari garis start sampai garis finish. Ya. Dan leader-leader Anda, sponsor Anda itu sudah membuktikan itu semua, terutama leader Anda Bapak Ibu. Mereka sudah bisa melewati itu semuanya sehingga mereka enjoy menjalankan bisnis ini sekalipun mereka
Ya, dalam tanda kutip, tantangannya luar biasa seperti tadi. Ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekali lagi, bisnis ini tuh mudah. Bisnis ini mudah sepanjang Anda itu on system. Tapi bisnis ini tuh akan menjadi sulit, menjadi susah, dan Anda tidak akan pernah sampai garis finish kalau Anda tidak on system. Itu Bapak Ibu yang harus Anda pahami. Ya, seperti saya katakan kemarin, Anda itu udah punya mesinnya. Mesinnya namanya BBS. Namanya BBS. BBS itu apa? Sekolah Bisnis Billionaire Business School. BBS ini mesinnya Bapak Ibu. Ya, seperti Anda itu punya mesin sosis. Nah, sekarang Anda itu punya daging ayam, daging kerbau, daging sapi, daging mentok, daging kijang, dan daging-daging yang lainnya. Nah, itu Anda masukkan ke mesin sosis. Anda masukkan ke BBS, ya. Nah, di mesin sosis ini itu ada tombol powernya, Bapak Ibu. Nah, di BBS ini ada tombol powernya, ya. Nah, tombol powernya itu apa? Ya, tombol powernya itu apa? Yaitu training sama privat. Ya, dari training akhirnya Anda tahu project bisnis seperti apa. Dari private Anda tahu bagaimana membangun mitra baru lewat Facebook marketing. Dari private Anda tahu bagaimana membangun mitra baru dengan WhatsApp marketing. Anda tahu bagaimana membangun mitra baru lewat 100 agen PPOP. Lewat training Anda juga tahu 5 rahasia untuk menaklukkan bisnis ini. Lewat training Anda tahu marketing plan Cimo. Lewat training Anda mengerti ya apa itu sistem BBS. Ya, itulah kenapa training sama privat itu nyawanya. Jadi kalau Anda hari ini sudah memasukkan mitra baru, tapi Anda tidak arahkan ke training, tidak Anda akan arahkan ke privat, maka sama saja mitra baru Anda ini tadi nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya karena dia udah pasti nggak akan mengerti project bisnis ini gimana, ya tidak akan mengerti marketing plan mau bagaimana, tidak mengerti Facebook marketing nggak tahu, WhatsApp marketing nggak tahu, bagaimana membangun 100 agen BB juga nggak tahu, bagaimana menaklukkan bisnis dengan 5 rahasia besar juga nggak tahu, ya. Dan Anda akan apa ya, ya tanda kutip, ya susah sekali untuk sukses bisnis ini Bapak Ibu. Kalau Anda membangun bisnisnya seperti itu. Makanya kuncinya di Anda. Sekarang kuncinya di Anda. Jadi bisnis jaringan itu yang harus Anda pahami, satu, Andanya dulu yang harus on system. Andanya ya. Baru Anda akan menemukan generasi satu Anda yang on system. Ya, minimal Anda temukan 2 orang. Walaupun secara target jangka panjang Anda membangun 10 orang yang on system di generasi satu Anda. Nah, ketika semua orang itu melakukan ini, mencontohkan ini, ya, itu artinya duplikasi berjalan. Ketika semua orang mengerti caranya bagaimana ya membangun bisnis ini, ya, yaitu apa? Menjalankan sistem. Nah, ketika sudah tahu semuanya harus menjalankan sistem, maka ya mulai dari Anda sama tim Anda Nah, bơ hơi, chơi hơi. 2 sampai generasi 20 itu tahu bagaimana membangun minimal 2 orang yang on system atau 2 pelanggan tetap ya atau 2 elang. Ya, jadi PR Anda itu sebetulnya ya di bisnis itu yaitu apa sih Bapak Ibu PR-nya? PR-nya itu Anda cuma satu, bagaimana Anda menemukan 2 pelanggan tetap, 2 elang, 2 core leader aktif atau 2 orang konsisten. Ya, tombol audionya Bapak Ibu. Ya, sekarang saya kunci semuanya tombol audio. Kelihatan orang. Ya, tolong jangan dihidupkan tombol audionya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu kalau punya mitra baru itu langsung dikasih tata tertib training sama privat ya. Jadi begitu Bapak Ibu mengarahkan install aplikasi Zoom, Bapak Ibu ngasih tahu jadwal training private. Nah, habis itu Bapak Ibu kasih tahu tata tertibnya. Ketika masuk masuk ke training itu tata tertibnya apa? Nah, itu Anda minta ke sponsor atau leader Anda tata tertib ketika ada di training. Ya, supaya mereka ketika masuk itu tidak menekan tombol audio Bapak Ibu, supaya tidak ada suara-suara yang barusan masuk itu, ya. Itu kalau Anda nggak kasih tahu tata tertibnya ya, nanti setiap training privat akan seperti tadi.
ya pasti akan ada yang menekan tombol audio, nanti suaranya masuk lagi, sehingga itu mengganggu konsentrasi fokus belajar teman-teman yang lain Bapak Ibu, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bisnis ini tuh mudah, ya. Mudah sekali kalau Anda mau on system, ya. Nah, untuk on system inilah Anda butuh sesuatu yang mendorong Anda untuk melakukan ya bisnis ini dengan sistem, yaitu apa? Yaitu surat pernyataan bermaterai tadi, ya, untuk impian Anda sendiri. Maka balik lagi kuncinya di impian Anda sekarang Bapak Ibu. Kalau impian itu tidak menggerakkan Anda untuk bikin surat pernyataan bermaterai, berarti itu bukan impian Anda yang sebenarnya. Anda harus cari impian yang lainnya, ya. Sekali lagi, kalau Anda mau ngecek ini impian Anda atau tidak, Anda cek ya, apakah impian itu bisa mendorong Anda untuk melakukan sistem BBS 100%. Ya, dimulai dari apa? Bikin surat pernyataan bermaterai. Nah, coba Anda hari ini cross check masing-masing, evaluasi, apakah impian Anda mampu mendorong Anda, mampu menggerakkan Anda untuk menjalankan sistem BBS 100%. Dimulai dari bikin surat pernyataan bermaterai. Ya. Setelah itu, kalau Anda sudah bikin surat pernyataan bermaterai, Anda tanda tangan di atas materai, maka selanjutnya Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan, yaitu apa? 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader, ya. Menggerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS, bikin laporan program harian, ikut Facebook berbayar 25.000 di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bukti Anda serius bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda buktikan dengan Anda itu action secara besar-besaran. Ya, Anda langsung praktek secara totalitas, yaitu apa? Menjalankan 7 langkah sukses, 5 kebiasaan core leader, menggerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS, membuat laporan program harian bisnis Anda, dan ikut Facebook berbayar 25.000 di grup Facebook langsung untuk bisnis. Nah, itu baru Anda dikatakan on system. Selama Anda tidak melakukan itu, Bapak Ibu, maka jangan harap Anda punya orang-orang yang on system di generasi satu Anda. Generasi satu itu siapa? Orang yang diajak langsung. Anda akan sulit sekali menemukan 2 orang yang seperti Anda. Anda akan sulit sekali menemukan 2 pelanggan tetap, 2 elang, 2 core leader aktif, 2 orang yang on system. Ya. Makanya kemarin di hari Rabu sudah saya ingatkan kepada Anda harus tegas. Anda harus tegas, harus ada garis yang lurus gitu kepada mitra baru Anda. Karena apa? Karena modalnya kecil sekali lagi. Karena Anda bukan atasannya. Anda nggak bisa marahin mereka, Anda nggak bisa maksa mereka. Anda cuma bisa mencontohkan aja. Anda cuma bisa mensupport, Anda cuma bisa mengajarkan, Anda cuma bisa melatih, Anda cuma bisa mendampingi mereka. Tapi Anda nggak bisa marahin mereka, Anda nggak bisa maksa mereka, Bapak Ibu. Nah, yang bisa marahin, yang bisa maksa itu ya hanya impian mereka sendiri. Nah, itulah makanya saya katakan tadi, apakah Anda sudah ketemu impian itu, Bapak Ibu? Apakah Anda sudah ketemu impian itu? Karena kalau Anda sudah ketemu impian yang betul-betul Anda ingin wujudkan tahun depan, sebetulnya sponsor leader mentor Anda itu tidak perlu ngingetin Anda, Bapak Ibu. Nggak perlu menyuruh-nyuruh Anda, tidak perlu ngingetin Anda, nggak perlu sering-sering WhatsApp, sering-sering telepon atau datang ke rumah Anda, nggak perlu. Karena impian itulah yang akan mendorong Anda, menggerakkan Anda untuk menjalankan sistem BBS 100%. Jadi yang mendorong, yang menggerakkan, yang menyuruh, yang memaksa Anda untuk all out ya impian Anda, bukan sponsor Anda. Jadi kalau artinya, kalau Anda punya impian dan impian itu tidak mampu menggerakkan Anda untuk menjalankan sistem BBS, maka Anda harus segera ganti impian itu. Karena kalau Anda nggak ganti, sampai kapanpun Anda tidak bisa mewujudkan impian Anda, Bapak Ibu. Karena impian itu tidak membuat Anda untuk all out untuk menjalankan sistem BBS. Dan kecenderungan Anda itu nggak akan happy. Anda tidak akan senang, Anda terbebani. Untuk menjalankan sistem BBS itu
terbebani. Contoh kayak datang ke training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu itu Anda itu nggak happy gitu, terbebani. Kayak lihat rekaman gitu, itu terbebani. Anda nggak happy, Anda nggak enjoy, Anda nggak excited. Anda tahu nggak, saya setiap hari itu lihat rekaman saya sendiri Bapak Ibu, padahal yang ngisi training saya. Tapi saya itu kenapa kok hari ini senang sekali lihat rekaman? Ya karena ya saya menikmati bisnis ini Bapak Ibu. Karena bisnis inilah yang akan bisa membantu banyak orang untuk sukses. Anda kemarin saya kasih flyer ya, atau tadi pagi atau kemarin ya, bahwa kalau di bisnis ini Anda tujuannya untuk hanya uang, itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Tapi kalau di bisnis ini itu Anda tujuannya memberikan manfaat ke banyak orang, insya Allah bisnis ini akan bertahan lama. Bisnis Anda akan bertahan lama. Maksudnya memberikan manfaat ke banyak orang itu apa? Ya seperti yang saya contohkan hari ini, berbagi ilmu gitu loh, sedekah ilmu. Ya, mungkin hari ini Anda nggak bisa ngasih ikan ke orang, tapi kan Anda bisa ngasih kailnya Bapak Ibu. Kalau Anda ngasih ikan, mungkin hari itu bisa habis ikannya. Besoknya dia sudah bingung lagi mau makan pakai apa. Tapi kalau Anda kasih kailnya, itu tiap hari dia bisa mancing ikan Bapak Ibu. Apalagi kita nggak ngasih kail, Anda ngasih jala. Wah itu sekali jala bisa banyak ikan itu. Bisa dipakai untuk makan keluarganya kapanpun itu. Karena dia punya kailnya, dia punya jalanya. Nah kail jalannya itu apa sih Bapak Ibu? Ya ilmu yang Anda berikan kepada tim Anda. Ya, mungkin ya tadi saya katakan, mungkin Anda belum bisa ngasih uang, Anda belum bisa ngasih, apa ya, bantuan berupa ini atau apa gitu loh. Ya, tapi Anda bisa ngasih ilmu kepada banyak orang Bapak Ibu. Itulah yang saya katakan, Anda fokus di bisnis ini itu tujuannya untuk apa hari ini. Kalau Anda untuk sekedar uang, Anda nggak akan bertahan lama Bapak Ibu di bisnis ini, ya. Tapi kalau Anda pengen membantu banyak orang untuk sukses, insya Allah bisnis Anda akan bertahan lama Bapak Ibu, ya. Maka selalu saya katakan sedekah ilmu, mau orang itu menjalankan ilmu yang Anda berikan, itu pilihan mereka. Yang penting Anda serius untuk berbagi ilmu gitu loh. Anda ingin membantu mereka untuk sukses. Anda all out memberikan ilmu yang Anda pelajari, ilmu yang Anda praktekkan, ilmu yang Anda konsultasikan, ya pengalaman Anda bagikan kepada tim Anda. Ya, dan itu nilainya nggak ternilai Bapak Ibu. Itu nggak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Sekali lagi itu nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, Anda bisa memberikan ilmu kepada orang itu dan orang itu bisa sukses Bapak Ibu. Yang dulunya gaptek, yang nggak bisa salin tempel, copy paste. Saat ini mereka bisa Facebook marketing. Itu buat saya nggak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Makanya di situ kenapa saya semangat menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Walaupun saya tahu banyak orang yang hari ini tidak menjalankan ilmu yang saya berikan. Tapi banyak juga yang menjalankan ilmu saya, mereka walaupun awalnya gaptek, tidak bisa copy paste, tapi saat ini mereka mengerti ilmu Facebook marketing. Mereka mengerti WhatsApp marketing. Mereka mengerti esensi bisnis jaringan. Dan itu nggak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Ya, sekali lagi itu tidak bisa dinilai dengan uang. Anda bayangkan nggak, kalau si A yang gaptek ini suatu saat bisa sukses, Anda bayangkan nggak si A ini punya putra-putri Bapak Ibu. Dan putra-putrinya berkat bapaknya, orang tuanya sukses, mungkin ibunya sukses. Putra-putra putrinya ini akhirnya bisa disekolahkan di sekolah yang terbaik. Sukses juga. Itu karena apa? Karena ilmu yang diberikan. Berarti ilmu Anda itu menyelamatkan bukan hanya si A tadi, tapi putra-putra putrinya Wah Ibu. Putra-putrinya punya cucu. Eh, punya anak lagi. Berarti kan cucunya si A tadi. Ya, cucunya si A tadi juga akhirnya dapat ilmu yang terbaik dari orang tuanya. Sukses juga. Akhirnya apa ya, Bu? Itu pahala yang tidak terhenti, tidak akan pernah berhenti, bahkan waktu Anda meninggal pun, ya ilmu Anda itu bisa menjadi penyelamat Anda nantinya, Bapak Ibu. Itu baru satu orang si A loh, Bapak Ibu. Lah di bisnis ini kan Anda bisa membantu bukan banyak, bukan hanya satu orang, Bapak Ibu. Yang Anda bangun di bisnis ini itu kan nanti ribuan orang, Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, ilmu ini bisa membantu
ya kan? Ribuan orang untuk sukses, suatu saat Anda akan tahu betapa luar biasanya Bapak Ibu. Ya, bukan hanya di dunia Bapak Ibu, bahkan di akhirat pun ilmu Anda itu bisa menjadi penyelamat Anda. Bapak Ibu. Di dunia mungkin Anda dengan ilmu tadi bisnis Amin. ya. Di akhirat ilmu Anda itu bisa menyelamatkan Anda. Karena apa? Dari bapaknya Anda bisa membantu mereka sukses, anaknya bisa sukses, cucunya bisa sukses, cicitnya sukses semua. Itu baru satu orang. Lah gimana kalau Anda bantu si B, begitu juga sukses, si C begitu sukses, si D sukses juga. Jadi Anda membantu si A itu bukan hanya membantu satu orang, Ibu, bahkan keluarganya pun jadi sukses. Anaknya sukses, cucunya sukses, cicitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang saya katakan bisnis kalau fokusnya hanya uang, Anda nggak akan bertahan lama. Ya. Makanya saya katakan di training hari Minggu, jangan fokus ke uang, Bapak Ibu. Jangan fokus ke bonus, ke komisi. Tapi bagaimana Anda berbagi ilmu sehingga ilmu ini bisa membantu banyak orang untuk sukses dalam bisnisnya masing-masing. Gitu. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Nah makanya kenapa kok saya, leader Anda itu semangat seperti yang Anda lihat. Walaupun gesekannya Anda tahu sendiri. Apapun yang Anda rasakan di promosi, di presentasi, follow up bound team, itu juga yang dirasakan oleh leader Anda, oleh sponsor, oleh mentor Anda, Bapak Ibu. Ya, dan mereka bisa melewati itu semuanya. Dan mereka menikmati bisnis ini, gitu loh. Seperti halnya saya menikmati bisnis ini. Gitu. Ya. Nah, ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Anda harus tegas. Sekali lagi harus Anda tegas. Ini untuk kesuksesan mereka sendiri kok. Ini untuk kesuksesan mereka sendiri. Kenapa Anda harus tegas? Jadi kalau mau sukses ya ini garisnya, kalau mau gagal ya ini garisnya. Kalau mau sukses ya harus on system, kalau nggak mau sukses ya silakan. Anda tidak on system. Tapi kesalahan bukan di sponsor, leader, mentor, tapi di Anda kesalahannya. Kenapa? Karena Anda tidak on system. Ya, karena leader Anda sudah nyontoin Bapak Ibu. Leader Anda sudah ngasih contoh masalahnya. Kecuali kalau mereka tidak kasih contoh. Mungkin salahnya di leader Anda, di sponsor Anda Bapak Ibu. Ya, ya sehingga ini kan kita sudah mau masuk ke 2021 nih. Jadi saya harap Anda dalam membangun bisnis itu betul-betul ke depan itu harus tegas. Ya, karena Anda bisa tegas itu kalau Anda on system Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak on system, Anda tidak akan mungkin bisa tegas. Ya, jadi sekali lagi kuncinya ada di Anda. Kalau Anda on system, maka Anda punya postur yang kuat. Artinya Anda bisa tegas kepada mitra baru Anda. Tapi kalau Andanya sendiri tidak on system, maka postur Anda lemah Bapak Ibu. Pasti Anda tidak akan berani tegas kepada mitra baru Anda. Nggak akan berani. Karena Andanya sendiri juga tidak on system. Gitu. Ya. Ayo ya, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya Bapak Ibu. Karena kita sudah akan masuk 2021, saya ingin 2021 Anda semuanya bisa sukses. Ya, Anda semuanya bisa sukses. Amin. Bismillah ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kita seminggu lagi masuk ke 2021, tinggal seminggu lagi. Tolong Anda refresh, Anda evaluasi, Anda cross check, Anda introspeksi, mana-mana yang harus Anda perbaiki, mana-mana yang harus Anda buang, mana-mana yang harus Anda jalankan. Sehingga nanti mulai besok dan seterusnya, apalagi nanti mengawali Januari, tanggal 1 dan seterusnya sampai nanti akhir tahun, saya minta Anda selalu on system. Selalu on system. Jangan pernah keluar dari sistem. Begitu Anda keluar dari sistem, maka jaringannya Anda bangun itu akan rontok semua. Ya. Sekalipun Anda leader, Anda sudah memimpin tim, Anda bisa ngajak banyak orang. Sekali Anda tidak on system, maka jaringan Anda akan hancur semua. Ya, maka Anda akan
kehilangan banyak tim. Dan otomatis Anda buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, makanya Anda harus on system. Ya. Contoh kecilnya tadi, Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai dan arahkan semua mitra baru Anda untuk bikin surat pernyataan bermaterai sehingga tidak membuka ruang mitra baru Anda itu protes, mengeluh, menunda, dan banyak alasan. Ya. Karena kalau hari ini tidak bikin surat pernyataan bermaterai, nanti sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit banyak alasan, sedikit-sedikit menunda, sedikit-sedikit protes Bapak Ibu. Ya. Itu yang sulit malah Anda sendiri. Ya, Anda akan kerepotan sendiri nanti kalau punya mitra baru seperti itu. Ya, makanya harus tegasin dari awal ya, sebelum melangkah lebih jauh lagi mereka. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi ini kan tinggal seminggu lagi ya, tahun baru ya 1 Januari tinggal seminggu lagi. Jadi saya harap insya Allah besok website juga sudah on. Ya, insya Allah besok ya mohon doain sekali lagi website sudah normal. Jadi mulai besok Anda all out di bisnis ini. Ya, Anda all out di bisnis ini untuk jalankan sistem. Mulai bikin surat pernyataan bermaterai, Anda jalankan 7 langkah sukses BBS, Anda jalankan 5 kebiasaan core leader, Anda miliki buku 7 checklist BBS, dan Anda gerakkan tim bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS, ya, miliki buku laporan harian, dan selalu bikin laporan program harian tiap hari. Dan segera secepatnya ikut Facebook bayar, yang bayar 25.000 ya di grup Facebook Blue Ocean Business. Ya, lakukan itu terus-menerus selama 20 bulan ke depan. Ya, selama 20 bulan ke depan atau ya selama 2021. Jalankan itu all out. Ya, sekali lagi Anda nggak sendiri. Ada sponsor Anda yang on system, ada leader Anda yang on system, ada mentor Anda on system. Ya, maka saya yakin ketika 4 lini ini bergabung, ya, mulai dari Anda, sponsor, leader, mentor bergabung, akan menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Akan menjadi kekuatan yang luar biasa solid untuk menaklukkan bisnis Anda masing-masing. Ya, saya yakin ketika 4 orang yang on system bergabung, maka tidak ada yang mungkin, tidak ada yang sulit. Ya, semuanya bisa mungkin untuk membangun bisnis ini secara besar-besaran di 2021. Ya, itu. Ya, oke, kita akan masuk ke materi. Saya harap Anda paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ini untuk bagaimana mengawali nanti 2021 supaya betul-betul tidak ada mitra baru, tidak ada hari ini member-member lama, tidak ada leader-leader yang mengeluh, tidak ada leader-leader member-member lama, member baru yang protes, ya kan, yang banyak alasan menunda. Ya, karena sekali lagi ya, kuncinya di impian Anda. Saya minta sekali lagi segera temukan impian Anda yang mampu menggerakkan Anda, yang mampu mendorong Anda untuk selalu on system selama 10-12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ke depan. Nah itu. Apapun itu segera temukan impian Anda. Kalau Anda nggak ketemu itu ya akan semakin lama Anda untuk sukses ya. Oke, kita mulai WhatsApp marketing. Tolong Anda lebih serius lagi, lebih fokus lagi. Saya akan terangkan lewat papan tulis di handphone Anda masing-masing. Saya lewat whiteboard. Ya, oke. Apa itu WhatsApp marketing? Ya, apa itu WhatsApp marketing? Ya, WhatsApp marketing adalah ilmu digital marketing ya, untuk mengolah pengguna WhatsApp Indonesia menjadi mitra baru. Ya, itulah WhatsApp marketing. Jadi WhatsApp marketing itu adalah ilmu digital marketing untuk mengolah pengguna WhatsApp di Indonesia, untuk menyeleksi, memfilter pengguna WhatsApp Indonesia menjadi mitra baru. Makanya di sini Anda harus mengerti 4 pola ya, atau 4 teknik funneling, 4 pola funneling atau 4 teknik funneling. Nah, funneling itu apa? Funneling itu adalah menyaring atau filter. Ya, menyaring, memfilter. Nah,
4 pola itu apa saja? Yang pertama, Anda harus bisa bangun minimal 10.000 call market tertarget. Ya. Nah, call market itu siapa? Orang yang belum bergabung di bisnis Cimo baik secara online dan offline. Ya, itu namanya call market. Ya, cuma di sini bedanya call market tertarget. Nah, itu nanti seperti apa membawa 10.000 call market tertarget ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus menguasai bagaimana membangun call market ini menjadi uang market. Nah, uang market itu siapa? Uang market adalah orang yang minat join di bisnis ini, efek dari promosi. Artinya belum ada presentasi, belum ada follow up. Nah, itu namanya uang market. Nah, yang ketiga adalah bagaimana bangun uang market ya menjadi hot market. Nah, hot market itu siapa? Orang yang sudah transfer 38.000 atau mitra baru Anda. Jadi yang transfer 38.000, 114.000, 266.000 itu namanya hot market ya atau mitra baru. Nah, yang keempat itu adalah bangun hot market ya itu menjadi core leader aktif ya atau pelanggan tetap ya atau elang ya di generasi satu Anda ya. Jadi mitra baru yang Anda ajak bergabung di bisnis ini yang sudah join tadi, yang sudah transfer tadi, itu Anda olah, Anda funneling, Anda filter mereka menjadi core leader aktif. Ya, ini Bapak Ibu, menjadi pelanggan tetap atau menjadi elang. Karena sekali lagi ini bisnis Bapak Ibu. Ya, bisnis itu fokusnya kan membangun omset. Nah, semakin besar omset Anda, maka akan semakin besar income Anda. Ya. Nah, omset itu diperoleh dari mana? Dari pelanggan tetap tadi. Nah, makanya untuk membangun pelanggan tetap, Anda dulu yang harus jadi pelanggan tetap. Baru Anda akan menemukan ya kan orang-orang yang menjadi pelanggan tetap di generasi satu Anda masing-masing. Ya, jadi kuncinya di situ. Semakin banyak pelanggan tetap Anda, maka semakin besar omset Anda. Semakin besar omset Anda, maka semakin besar income Anda. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Anda harus menguasai 4 pola ini. Ya. Nah, kita akan mulai dari pola pertama, yaitu bagaimana membangun 10.000 call market. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, kita nomor 1, ya, bagaimana membangun minimal itu 10.000 ya, call market. Ya, 10.000 call market. Ya, tertarget. Nah, gimana caranya? Besok Anda join atau gabung ke grup-grup WhatsApp ya yang anggotanya itu 100 orang ke atas. Ya. WhatsApp itu kan punya fasilitas grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp itu kan maksimal 256 kan. Nah, coba Anda nanti join atau gabung grup-grup WhatsApp di seluruh Indonesia yang temanya bisnis atau usaha yang anggotanya 100 orang ke atas. Bukan 100.000 ya, tapi 100 orang ke atas. Nah, berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau memang memori Anda kecil, Anda memorinya di bawah ya 3 giga, mungkin nanti Anda olah satu-satu. Anda olah satu-satu grup WhatsApp-nya. Tapi kalau memorinya Anda di atas 3 giga, Anda bisa langsung join banyak grup. Ya, banyak grup WhatsApp. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin untuk grup-grup WhatsApp bisnis seluruh Indonesia, nanti Anda tinggal minta ke sponsor atau leader Anda. Kita punya ya data hampir 28.000 ya grup WhatsApp bisnis di seluruh Indonesia.
Anda tinggal minta ke sponsor leader Anda. Nanti Anda cari grup WhatsApp yang anggotanya 100 orang ke atas. Berapa banyak? Tergantung memori Anda. Kalau memorinya di atas 3 giga, ya mungkin Anda langsung bisa join banyak grup WhatsApp untuk nanti Anda olah menjadi call marketer target. Ya, itu. Nah, itu caranya ya Bu, untuk hari ini bangun call marketer target ya pengguna WhatsApp Indonesia. Atau Anda juga bisa cara ini untuk membangun call market. Anda bisa pakai cara promosi copywriting bisnis ya. Anda kirim minimal ke 20 grup Facebook tiap hari. Yang tujuannya untuk menambah daftar kontak WhatsApp. Menambah daftar kontak WhatsApp ya. Jadi kita sudah punya promosi copywriting bisnis atau iklannya. Jadi kita punya iklan yang nanti Anda bisa langsung copy paste, salin tempel, ada di bank data copywriting bisnis ya. Jadi ada di bank data copywriting bisnis di Telegram. Anda tinggal minta linknya kepada sponsor Anda. Nanti Anda tinggal salin tempel. Anda kirim ke 20 grup Facebook ya untuk mendapatkan daftar kontak WhatsApp. Biasanya kalau Anda memakai strategi ini, itu rata-rata Anda bisa dapat ratusan nomor WhatsApp tiap hari. Ratusan nomor WhatsApp tiap hari. Nah, itu Anda jadikan sebagai call market. Ya, contoh Anda dalam satu hari bisa membangun 200 nomor WhatsApp. 200 nomor WhatsApp tiap hari ya. Per hari misalkan. Nah, kali 30 hari Anda kurang lebih punya 6.000 ya nomor WhatsApp dalam waktu 1 bulan. Nah, ini Bu. Kalau Anda pakai strategi yang kedua ini. Kalau yang join grup tadi ya, tinggal Anda join berapa grup nih. Kalau Anda joinnya 100 grup WhatsApp, ya tinggal dikali aja. 100 grup WhatsApp dikali 100 sama dengan 10.000. Ya, jadi kalau Anda joinnya 100 grup WhatsApp dikali 100 ya 100 ya anggotanya kan 100 orang nih. Per grup WhatsApp-nya 100 orang. Berarti Anda sudah punya 10.000 ya nomor WhatsApp. Nah itu. Ya, Anda jalankan dua-duanya. Bisa join grup Facebook atau Anda bisa promosi copywriting bisnis, kirim ke 20 grup Facebook tiap hari untuk mendapatkan 200 nomor WhatsApp tiap hari, sehingga dalam waktu 1 bulan Anda akan punya 6.000 nomor WhatsApp. Ya, itu. Oke, ini nomor 1 seperti ini Bapak Ibu untuk membangun minimal 10.000 call market ya. Ya, tolong pahami betul-betul. Ya, besok Anda silakan praktekkan. Nomor 2, yaitu membangun ya nomor 2 call market menjadi warm market. Bangun call market menjadi warm market. Nah, caranya Bapak Ibu ya, nomor WhatsApp yang sudah Anda bangun tadi menjadi call market itu Anda japri satu-satu. Japri satu-satu. Ya. Untuk apa? Untuk Anda ajak kenalan sama Anda mau berbagi e-book. Berbagi e-book bisnis. Nah, gimana cara kenalannya? Sama bagaimana cara mengarahkan ini semua? Itu sudah ada di bank data. Ada di bank data cara presentasi BBS di baris terakhir. Jadi nanti Anda lihat baris terakhir di bank data cara presentasi BBS di Telegram. Anda lihat baris terakhir ya. Di situ saya sudah contohkan bank data presentasi BBS di Telegram baris terakhir. Sudah saya tonjolkan, Anda tinggal salin tempel aja bagaimana kenalan sampai Anda berbagi e-book. Ya, mulai dari kenalan sampai berbagi e-book. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kapan Anda berbagi e-booknya, yaitu Anda harus arahkan mereka untuk menyimpan nomor WhatsApp Anda di handphone mereka. Di HP prospek Anda.
ya, dan Anda harus menyimpan nomor HP prospek di handphone Anda. Ya, dan sebaliknya Anda juga harus menyimpan nomor WhatsApp prospek party di handphone Anda. Nah, baru di sini Anda kasih e-booknya. Anda kasih 150 e-book. Jadi kita punya 150 e-book bisnis. Ya, nanti Anda tinggal minta ke sponsor Anda atau kepada leader Anda. Nah, Anda kasih 150 e-book bisnis ke orang-orang yang tadi sudah menyimpan nomor WhatsApp Anda di handphone mereka. Dan Anda pun juga sudah menyimpan nomor HP, nomor WhatsApp mereka di handphone Anda. Baru Anda kasih 150 e-book bisnis ini, ya. Nah, selanjutnya Anda masukkan ke siaran baru. Jadi siapapun yang Anda kasih e-book, itu langsung Anda masukkan ke siaran baru. Nah, siaran baru itu apa? Fasilitas yang diberikan oleh WhatsApp untuk supaya Anda nanti suatu saat itu bisa ngirim apapun secara massal. Jadi sekali hentakan itu langsung terkirim ke semua orang yang ada di siaran baru. Jadi kalau di siaran baru itu nanti ada 250 orang, maka sekali klik Anda ngirim apapun, ngirim foto, konten, video, atau apapun, itu langsung terkirim ke 256 orang tadi tanpa harus japri satu-satu. Nah, itulah namanya siaran baru. Jadi Anda masukkan siaran baru, ya. Nah, di sini Anda harus pelajari video tutorialnya. Karena Anda harus punya siaran baru untuk menampung orang-orang yang Anda sudah kasih e-book bisnis ini, ya. Itu. Nah, setelah Anda masukkan siaran baru, nanti Anda olah, ya. Olah, kirim kirim quote atau kirim konten. Kontennya itu bisa berupa catatan BBS, rekaman, quote-quote positif, video positif, ya, itu. Nah, selanjutnya ini yang harus Anda perhatikan, ya. Anda promosi, ya, copywriting bisnis satu-satu ke orang-orang yang Anda masukkan ke siaran baru. Jadi orang-orang yang Anda masukkan ke siaran baru tadi, itu Anda japri satu-satu, Anda kirim copywriting bisnis atau iklan, ya, ke mereka satu-satu. Nah, copywriting bisnisnya ini ada di mana? Ada di bank data copywriting bisnis. Anda tinggal salin tempel di Telegram, ya. Copywriting bisnisnya itu ada di Telegram, Anda tinggal salin tempel. Nah, ini cara untuk merubah call market menjadi warm market seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi berapapun orang yang Anda masukin siaran baru, Anda masukin siaran baru hari ini ada 10 misalkan. Ya, berarti Anda japri 10 orang ini, Anda promosi ke mereka. Anda japri satu-satu, ya. Anda lakukan promosi, ya, ke mereka. Anda masukkan berapa? 20, ya. Anda japri satu-satu, ya, 20 orang ini. Japri satu-satu, ya. Untuk apa? Untuk Anda promosi. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Nah, itu caranya merubah call market menjadi warm market itu seperti ini. Jadi Anda japri satu-satu untuk kenalan. Nah, sama tujuannya Anda kenalan tuh untuk apa? Untuk berbagi e-book bisnis. Ya. Nah, Anda lihat cara kenalannya sampai berbagi e-book di mana di bank data cara persentase BBS di Telegram baris terakhir Anda tinggal salin tempel. Terus yang terpenting arahkan prospek Anda itu menyimpan nomor HP Anda di handphone mereka dan sebaliknya Anda juga harus menyimpan, ya, nomor HP mereka di handphone Anda. Nah, setelah itu baru Anda kasih 150 e-book bisnis. Nanti Anda minta sponsor atau leader Anda, kalau nggak punya minta ke saya. Nah, setelah Anda kasih 150 e-book, Anda masukkan ke siaran baru. Ya. Nah, setelah Anda masuk siaran baru, Anda olah mereka dengan cara mengirim konten. Kontennya seperti apa? Catatan BBS, video-video positif, quote-quote positif, rekaman BBS itu Anda bisa kirim ke situ. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, Anda promosi copywriting bisnis atau iklan, ya, satu-satu ke orang yang Anda masukkan ke siaran baru. Masukkan ke siaran baru. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini tolong Anda nanti besok Anda lihat rekamannya, Anda catat yang seperti ini, ya.
Oke, kita masuk nomor 3. Nomor 3 adalah bangun uang market tadi menjadi hot market, ya, atau menjadi mitra baru. Nah, caranya ya seperti kayak hari Rabu. Kalau nomor 3, 4 ini persis kayak Rabu, yaitu Anda presentasi satu-satu, ya, dengan cara presentasi BBS, ya, terus Anda tinggal ganti nama dan nomor impian prospek. Ya, ini. Nah, maka di sini Anda harus punya bank data cara presentasi BBS, Web. Anda harus punya bank data presentasi BBS yang ada di Telegram, Anda tinggal copy paste. Jadi sebetulnya kerjaan Anda itu dari awal tuh cuma copy paste, salin tempel, Web. Mulai dari promosi, presentasi, follow up itu salin tempel, ya. Makanya kalau Anda belum bisa salin tempel, Anda segera pastikan belajar gimana caranya copy paste atau salin tempel, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Anda harus tahu 3 aturan presentasi BBS. Yang pertama, Anda harus tekan impian prospek, ya, 5-6 kali. Nah, terus yang kedua, Anda tidak boleh mengikuti alur prospek. Alur prospek. Yang ketiga, ya, prospek wajib mengikuti alur cara presentasi BBS. Nah, jadi justru ya prospek yang harus ngikutin alur presentasi BBS, Bapak Ibu. Anda tidak boleh, ya, Anda tidak boleh ngikutin alur prospek, apapun pertanyaannya, apapun sharingnya. Ingat-ingat itu, ya. Karena kalau Anda hari ini mereka nanya A, jawab A, nanya B, jawab B, itu ujung-ujungnya nanti malah debat dan mereka nggak join, dan itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi cara presentasi BBS itu men-screening dari awal, mana harus Anda hentikan, mana harus Anda lanjutkan. Di situ yang harus Anda paham, ya. Nah, terus selanjutnya ini akan ada 3 tipe orang yang nanti Anda presentasi. Akan ada 3 tipe orang setelah Anda presentasi. Nah, 3 tipe itu apa? Yang pertama, akan ada orang yang minat tapi belum transfer. Jadi minat tapi belum transfer. Ya, jadi dia jadi transfer sorenya atau malamnya atau besok pagi atau 2 hari lagi dan seterusnya. Nah, ini Anda masukkan ke grup WhatsApp seperti BBS, Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah orang-orang yang macet atau tidak respon. Ya, ketika Anda presentasi itu pasti nanti ada yang macet, tidak respon. Maka ini masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris PPOB. Ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu pastikan nanti kalau ada yang macet segera masukkan Project Iklan Baris PPOB. Nah, kalau dia nggak mau gimana ya, keluarin lagi. Gitu aja. Kalau memang mereka nggak mau ya sudah. Pilihannya di dua, mereka mau keluar sendiri atau Anda keluarkan lagi mereka. Yang ketiga, orang-orang yang ribet, ya, rese, rewel. Jadi nanti ketika Anda presentasi itu pasti ada yang ribet, rese, rewel. Maksudnya apa? Banyak nanya. Jadi waktu nanti Bapak Ibu kenalan sudah tanya, ya. Menggali impian, nanya lagi. Nah, yang kayak gini-gini ini ciri-ciri nih. Prospek-prospek buah market yang ribet, yang rese, yang rewel. Nah, ini Anda harus hentikan presentasinya, langsung masukin siaran baru. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau ketemu orang yang ribet, itu Bapak Ibu jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi, langsung masukin siaran baru. Nah, siaran baru ini beda sama siaran baru yang tadi, ya. Kalau siaran baru yang tadi, yang nomor 2 tadi, itu untuk menampung orang-orang yang Bapak Ibu kasih e-book. Tapi kalau ini, siaran baru ini untuk menampung orang-orang yang ribet, resek, rewel, ya. Gitu. Nah, yang keempat, kalau nanti ada yang keluar dari grup WhatsApp super tim BBS atau Project Land-Based PPOB ataupun tim inti ataupun grup percepatan 10 bulan atau core leader, Anda masukin siaran baru juga. Jadi siaran baru itu nanti untuk menampung orang-orang ribet, rese, rewel sama yang keluar dari grup WhatsApp.
Jadi kalau ada yang keluar grup WhatsApp, itu Bapak Ibu nggak usah bingung, langsung kunci mereka di siaran baru. Nggak usah tanya-tanya di grup, kenapa keluar, nggak usah. Karena memang grup WhatsApp kita buat itu untuk memfilter, untuk menyeleksi mana orang-orang yang on system, mana orang-orang yang tidak on system. Mana orang-orang yang serius untuk impiannya, mana yang tidak serius, makanya kita buka pintu keluar selebar-lebarnya. Ya, makanya kita bikin grup WhatsApp. Karena kalau siaran baru mereka nggak bisa keluar, Bapak Ibu. Selama Anda tidak mengeluarkan mereka, selama nomor WhatsApp Anda tidak diblokir, maka Anda tetap bisa mengolah mereka sampai kapanpun. Ya, selama nomor Anda tidak diblokir, selama Anda tidak mengeluarkan mereka, ya. Nah, yang terakhir, Anda follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya, nah, yang tadi itu yang ada di grup WhatsApp seperti BBS itu Anda follow up, ya. Pakai apa? Pakai bank data cara follow up BBS. Pakai bank data cara follow up BBS yang ada di Telegram, Anda tinggal salin tempel. Ya, ada di Telegram, Anda tinggal salin tempel. Ya. Jadi sekali lagi Anda promosi tinggal salin tempel, presentasi tinggal salin tempel, follow up pun tinggal salin tempel. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang minat di grup WhatsApp seperti BBS ini, sekali lagi Anda follow up di hari kedua sampai hari kelima. Nah, hari kelima mereka belum transfer, arahkan mereka jadi agen BPOP. Nah, kalau mereka tetap nggak mau jadi agen BPOP, ya olah aja di grup WhatsApp. Mereka keluar dari grup WhatsApp, olah mereka di siaran baru. Jadi sebetulnya sudah kekunci, mereka nggak bisa kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, kalau mereka hari ini keluar dari grup WhatsApp, ya sudah diolah di siaran baru. Mereka nggak keluar dari grup WhatsApp, ya udah diolah di grup WhatsApp. Kayak itu, jadi sudah kekunci mereka. Nggak bisa kemana-mana, ya. Nah, ini nomor 3 Bapak Ibu, untuk detailnya nanti Bapak Ibu lihat rekaman besok pagi, ya. Anda catat, Anda praktekkan. Ya, sekali lagi Anda minta bank data presentasi BBS, bank data pola BBS di Telegram, Anda nanti tinggal salin tempel, minta ke sponsor atau leader Anda. Kalau nggak punya nanti bisa minta ke saya, ya. Oke, kita masuk nomor 4, yaitu apa? Membangun hot market menjadi core leader aktif, ya. Bangun nomor 4 ya. Bangun hot market menjadi core leader aktif atau elang atau pelanggan tetap Anda sesingkat PT. Nah, caranya mudah Bapak Ibu, caranya gampang, mulai dari Anda dulu. Jadi Anda dulu harus memutuskan jadi elang atau jadi core leader aktif atau jadi pelanggan tetap. Atau Anda harus memutuskan untuk on system BBS 100%. Ya, itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, baru Anda akan bisa dengan tegas ya mengarahkan generasi satu Anda untuk jadi elang, untuk jadi koridor aktif, untuk jadi pelanggan tetap, yang dimana sama-sama menjalankan on sistem BBS 100%. Jadi mulai dari mana? Dari Anda. Kalau Anda tidak jadi elang, tidak jadi koridor aktif, tidak jadi pelanggan tetap, artinya Anda tidak on sistem BBS 100%, maka dipastikan postur Anda lemah. Anda tidak akan mungkin sampai kapanpun gak akan bisa tegas. Ya, Anda tidak akan bisa tegas kepada generasi satu Anda, kepada orang-orang yang Anda ajak, pada mitra baru Anda itu udah pasti Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, postur Anda lemah sekali. Ya, tapi kalau Anda on system, ya Anda sudah on system, maka Anda punya ketegasan. Ya, kalau mau sukses, ayo on system bareng-bareng dengan saya. Kalau enggak, silakan. Pilihan di tangan Anda. Tapi risikonya Anda pasti gagal di sini. Anda harus mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak on system, ya, maka mohon maaf sekali lagi, Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Cepat atau lambat, Bapak Ibu akan keluar dari bisnis ini. Nah, itu Anda harus kasih tahu dari awal, supaya mereka betul-betul serius menjalankan bisnis ini gitu loh. Karena apa? Sekali lagi modalnya kecil. Sekali lagi di sini tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Ya, seperti itu. Nah, yang disebut sistem BBS itu apa? Ya, yang pertama, Anda bikin surat pernyataan bermaterai. Ya,
Materai untuk siapa? Untuk impian Anda sendiri. Makanya PR Anda segera temukan impian Anda yang betul-betul menggerakkan Anda untuk segera bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, itu. Nah, yang kedua, Anda harus menjalankan 7 langkah sukses BBS. Nah, seperti apa 7 langkah sukses BBS? Lihat rekaman hari Senin. Ya, atau Anda minta flyernya kepada sponsor Twitter Anda. Yang ketiga, lakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, nah ini Anda bisa minta flyernya kepada sponsor atau leader Anda. Yang keempat, Anda miliki buku 7 checklist BBS dan Anda gerakkan tim Anda itu dengan buku 7 checklist BBS ini. Dan gerakkan tim bisnis Anda. Yang kelima, yaitu buku laporan harian. Ya, ingat bisnis ini itu adalah pertempuran harian Bapak Ibu. Nah, kalau Anda tidak bisa memenangkan pertempuran harian, maka Anda tidak bisa memenangkan pertempuran mingguan, bulanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Anda penting untuk bikin laporan harian supaya Anda bisa evaluasi. Evaluasi tiap hari apakah bisnis Anda itu lebih baik hari ini atau sama atau lebih buruk. Yang keenam, Anda ikut Facebook berbayar. Berbayar 25.000 sekali seumur hidup. Ya. Di grup Facebook peluang usaha atau bisnis. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi inilah sistem BBS. Ini formulanya kalau Bapak Ibu betul-betul ingin sukses di sini, ingin selamat sampai garis finish, Bapak Ibu menjadi orang-orang luar biasa di sini. Lakukan sistem BBS ini 100% on system selama 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ke depan untuk memastikan Anda sukses di sini, ya. Nah, ini nanti detailnya akan saya sampaikan nanti hari Minggu. Ya, saya sampaikan di training hari Minggu. Training hari Minggu itu berarti training khusus core leader. Maka segera putuskan Anda jadi core leader supaya nanti Anda bisa ikut training hari Minggu jam 20. Ya, via Zoom. Seperti kayak malam hari ini, ya. Jadi untuk nomor 4 ini bagaimana membangun elang core leader aktif pelanggan tetap atau orang-orang on system, nanti detailnya akan saya sampaikan hari Minggu di training khusus core leader. Ya, sekali lagi putuskan segera Anda untuk jadi core leader. Caranya gimana? Ya ini, lakukan sistem BBS. Miliki surat pernyataan bermaterai, 7 langkah, 5 kebiasaan, buku 7 BBS, buku laporan harian, dan ikut Facebook berbayar. Maka Anda berhak untuk ikut acara hari Minggu. Ya, itu Bapak Ibu inti dari WhatsApp marketing. Ya, tolong Anda pelajari rekaman besok pagi dan Anda catat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membangun mitra baru ya lewat 100 agen PPOP. Jadi bagaimana Anda membangun 100 agen PPOP dalam 1 bulan dan Anda olah menjadi ya mitra baru. Nah, caranya Bapak Ibu, nomor 1, Bapak Ibu promosi copywriting bisnis atau iklan khusus untuk membangun agen. Jadi ada copywriting bisnis iklan khusus bangun agen, kirim minimal 20 grup Facebook tiap hari. Ya, minimal ya, berarti boleh 30 grup Facebook tiap hari, 40 boleh. Ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu misalkan pagi Anda promosi bangun mitra. Ya, siang bangun mitra. Sore bangun mitra. Nah, malamnya Anda fokus promosi, malamnya untuk bangun agen. Nah, seperti ini, Bapak. Atau paginya Anda bangun agen, siang, sore, malamnya bangun mitra, terserah Anda. Yang pasti tiap hari sediakan waktu khusus untuk promosi membangun agen. Jadi intinya nomor 1 ini ada promosi. Ya. Nah, ini semua bahan-bahan promosinya itu ada di bank data copywriting bisnis khusus untuk agen. Khusus untuk agen. Ya, ada di Telegram, Anda tinggal copy paste. Ya, Anda promosi ke grup Facebook ya, tiap hari minimal 20. Nah, di sini nanti targetkan Anda ya, itu
bangun, ini goals-nya ya, 3 agen PPW tiap hari. Jadi goals-nya nomor 1 ini, Anda fokus bangun 3 agen PPOP setiap hari. Jadi kenapa Anda harus promosi ke 20 grup Facebook tiap hari? Untuk memastikan Anda dapat 3 agen PPW tiap hari, atau Anda dapat ya 100 agen PPOP dalam sebulan. Ya. Nah, sekali lagi, ini posisi Anda bangun mitra ya. Jadi jangan Anda hari ini fokusnya di agen PPOP. Agen PPOP ini ibaratnya buah market Anda. Jadi agen PPOP ini adalah buah market Anda. Mereka belum jadi hot market. Ini buah market Anda yang harus Anda olah menjadi hot market. Nah, nomor 2 ini, ya ini nomor 1 paham ya, ini saya hapus ya. Jadi nomor 1 ini untuk membangun buah market. Targetnya adalah 3 agen PPOP setiap hari atau 3 buah market ya, 3 buah market tiap hari. Nah, ini ya. Oke, nomor 2 ya, setelah Anda dapat 3 agen PPOP setiap hari, apa yang harus Anda lakukan? Ya, ini Anda lihat nanti rekaman besok pagi ya, nomor 1 ini, Anda catat, Anda praktekkan. Cara nomor 2, ya bagaimana Ibu bangun 100 agen PPOP atau 3 agen PPOP dalam 1 hari tadi. Ya, bangun 3 agen PPOP tiap hari menjadi mitra baru. Nah, caranya Bu, perhatikan caranya ya. Yang pertama, Anda bikin kolam ikan dulu. Artinya Anda buat grup WhatsApp dulu, buat grup WhatsApp khusus agen. Jadi bikin grup WhatsApp khusus agen atau bikin kolam ikan namanya. Kolam ikan khusus untuk agen. Ya. Yang belum bisa bikin grup WhatsApp, Anda minta tolong dibuatkan sponsor atau leader Anda ya, bikin grup WhatsApp khusus agen. Nah, setelah Anda bikin kolam ikan, selanjutnya Anda masukkan ke kolam ikan. Jadi Anda masukkan ke grup WhatsApp dulu. Ya, ini masukkan ke grup WhatsApp. Jadi jangan daftarkan dulu, masukkan ke grup WhatsApp dulu Bapak Ibu ya. Grup WhatsApp agen tadi. Nah, selanjutnya Anda kasih makan ikan. Nah, ngasih makan ikan itu dengan apa? Dengan konten. Jadi apapun yang saya kirim nanti, apapun yang saya kirim di grup WhatsApp tim inti, Anda kirim ke grup WhatsApp agen. Jadi Anda tinggal salin tempel. Jadi bahan untuk mengolah grup WhatsApp agen ini, bahannya itu dari apapun yang saya kirim di grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional, maka Anda tinggal salin tempel, Anda kirim ke grup WhatsApp agen Anda masing-masing. Ya. Nah, setelah Anda masukkan kolam ikan dan Anda ngasih makan ikan, langkah selanjutnya adalah Anda presentasi satu-satu. Presentasi satu-satu pakai bank data cara follow up BBS. Jadi bukan pakai cara presentasi BBS, tapi pakai bank data cara follow up BBS yang ada di Telegram, Anda tinggal copy paste. Tinggal salin tempel. Ya, sekali lagi tolong dimatikan tombol audionya, Ibu. Ya. Nah, ini salin tempel. Salin tempel. Ya, jadi Anda setelah Anda masuk ke grup WhatsApp, Anda kasih makan ikan. Nah, terus ikannya Anda presentasi satu-satu. Pakai bank data cara pola BBS. Nah, isi dari bank data pola BBS itu intinya nomor 1, Anda salam. Terus yang kedua doakan. Ya, terus yang ketiga Anda gali impiannya. Ini semuanya sudah ada di bank data cara pola BBS ya, Anda tinggal copy paste. Yang keempat, Anda tanya apa yang mereka rasakan kalau impiannya itu terwujud dalam waktu 10 sampai 12 bulan depan. Nah, itu rasanya gimana? Apa yang mereka rasakan? Ya. Yang kelima, apa yang mereka rasakan kalau seumur hidup tidak tercapai impiannya,
tidak tercapai impiannya, apa yang mereka rasakan? Ya, nah itu. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau impian Bapak Ibu tidak tercapai seumur hidup, ya. Nah, yang keenam, apakah Bapak Ibu siap memperjuangkan impian Bapak Ibu dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan? Ya, kalau siap, nah Bapak Ibu kasih solusi. Nah, solusinya itu apa? Bapak Ibu kasih informasi perbedaan, ya, perbedaan mitra sama agen, perbedaan mitra sama agen. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu setelah ngasih tahu perbedaannya jadi mitra jadi agen, maka di situ Bapak Ibu bisa tanya kepada mereka. Mereka tetap memutuskan jadi agen atau jadi mitra untuk mewujudkan impiannya dalam waktu 10 sampai 12 bulan. Nah, ini ya. Nah, sekarang apa bedanya mitra sama agen? Nah, ini Bapak Ibu harus kasih tahu ke mereka. Apa bedanya mitra sama agen? Ya, bedanya mitra sama agen. Yang pertama dilihat dari harga transaksi PPOB. Mitra itu harganya lebih murah. Lebih murah. Kalau agen itu harganya lebih mahal. Agen itu siapa? Orang-orang yang daftar gratis ya. Kalau mitra itu yang daftar 38.000 ya. Jadi sekali lagi mitra itu yang transfer 38.000. Kalau yang agen ini daftarnya gratis di PPOB ya. Nah, itu perbedaan pertama. Sekarang perbedaan kedua. Yang kedua adalah dari sisi potensi income. Kalau mitra saat ini punya 8 sumber income. 8 sumber income itu apa aja? Charity level, charity sponsor, reward, ya, dari deposit mitra, dari transaksi agen, ya kan, terus dari travel, dari marketplace sama Facebook berbayar. Jadi 8 sumber income. Tapi kalau agen itu hanya satu sumber income. Satu sumber income. Dari mana ya? Dari PPOB saja, yaitu dari transaksi agen PPOB saja. Itu. Nah, yang ketiga yaitu dari sisi akses bisnis. Selanjutnya, kalau mitra punya akses bisnis CIMO selanjutnya, punya akses, jadi bisa terhubung ke bisnis selanjutnya tanpa harus daftar lagi. Yaitu apa? Umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Ya, tapi kalau agen itu tidak punya akses ke situ. Tidak punya aksesnya. Agen ya hanya PPOB doang. Bahkan iklan baris tidak punya akses tuh agen. Ya, tidak punya akses. Aksesnya ya hanya di PPOB saja gitu loh. Ya, tapi kalau mitra itu punya akses ke sana. Punya akses ke umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Ya. Nah, terus yang keempat, yaitu apa? Ini bisa diwariskan atau tidak gitu loh. Kalau mitra itu bisa diwariskan. Ya. Jadi kalau mitra bisa diwariskan. Kalau agen itu tidak bisa diwariskan. Nah, jadi kalau Anda jadi mitra bangun sekali, Anda nyampe garis finish, maka selanjutnya anak cucu cicit Anda itu bisa mewariskan income Anda setiap bulannya. Ya, kalau agen tidak bisa. Jadi agen ya yang merasakannya hanya Anda sendiri. Anak cucu cicit dan Anda seterusnya nggak bisa merasakan. Tapi kalau mitra itu bisa diwariskan ke anak cucu cicit dan seterusnya. Ya. Yang kelima dari sisi transfer bonus. Transfer bonus. Nah, ini kalau mitra itu ditransfernya ke rekening Anda. Jadi kebanyakan ditransfer ke rekening bank Anda. Tapi kalau agen, ya kalau agen ini ya ditransfer ke saldo
deposit Anda. Jadi kalau agen itu memang tidak dibutuhkan nomor rekening. Tapi kalau mitra itu harus punya nomor rekening untuk nanti transfer bonus Anda masing-masing, ya. Nah, inilah 5 perbedaan yang harus Anda kasih tahu ke agen tadi, supaya dari sini nanti Anda bisa mengarahkan mereka, bisa nanya ke mereka, apakah mereka tetap memutuskan jadi agen atau jadi mitra, ya. Nah, setelah Anda kasih tahu 5 ini, selanjutnya Anda langsung closing, kasih pertanyaan closing, ya. Jadi Anda closing, ya. Apakah, ya kan, Bapak Ibu akan memutuskan, ya, dari penjelasan di atas perbedaan mitra sama agen, apakah Bapak Ibu memutuskan mau jadi mitra atau tetap jadi agen? Nah, kalau mereka mau jadi mitra, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kalau mereka memutuskan jadi mitra, maka pertama arahkan untuk ngisi form dulu. Ngisi form pendaftaran mitra. Nah, selanjutnya arahkan untuk transfer 38.000, ya, ke rekening stokis, ya. Terus Bapak Ibu daftarkan via pohon jaringan Anda. Nah, ini lihat video tutorialnya, ya. Setelah Anda daftarkan, Anda kirim username, password, sama PIN. Nah, jadi Anda kirim username, password, PIN Cimo kepada mitra baru Anda. Nah, selanjutnya arahkan mereka untuk aktivasi di PPOB. POB atau kios pulsa. Nah, caranya gimana? Ketik, ya, CM, pagar, username, kota, Bapak Ibu kirim ke SMS Center, wajib lewat SMS, ke SMS Center. Kalau bisa, nomor HP yang dipakai untuk PPOB ini selain XL sama Axis, ya. Kalau bisa selain provider XL sama Axis. Karena biasanya ketika aktivasi pakai nomor itu biasanya nggak dapat balasan ID sama PIN-nya. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu akan dapat balasan ID dan PIN PPOB. Nah, kalau Anda sudah punya ID sama PIN PPOB, maka Anda sudah bisa transaksi. Mulai dari deposit, mulai dari transaksi apapun nantinya di sini. Kalau Anda sudah punya ID sama PIN PPOB. Tapi kalau Anda belum punya PIN PPOB ini, maka Anda tidak bisa apapun. Tidak bisa verifikasi dan tidak bisa transaksi. Anda harus punya ID sama PIN. Ya, jadi sekali lagi penekanan saya, nomor HP yang dipakai aktivasi, sekali lagi kalau bisa jangan SL sama Axis. Tapi kalau misalkan cuma itu saja gimana? Boleh. Tapi yang nanti efeknya gitu, biasanya ya nggak dapat balasan dari SMS Center berupa ID sama PIN. Tapi tenang aja, nanti BU bisa tes, bisa cek lewat WhatsApp Anda masing-masing, ketik S, titik, 123456, kirim ke WhatsApp Center. Kalau Anda mau ngecek, misalkan sudah kirim ke SMS Center 1, nggak dapat balasan, ke SMS Center 2 nggak dapat balasan, 3 juga nggak dapat balasan, maka Anda bisa solusinya bisa ketik S.123456, kirim ke WhatsApp Center, ya, untuk mengecek ID sama PIN Anda. Nah, itu ya. Nah, setelah aktivasi, maka Bapak Ibu arahkan untuk verifikasi. Sebentar, arahkan install dulu. Install aplikasi PPOB. Ya, aplikasi PPOB. Nah, selanjutnya arahkan untuk verifikasi. Nomor HP-nya di aplikasi yang baru diinstal tadi. Ya, aplikasi PPOB yang baru diinstal tadi. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan verifikasi, nah nanti di sini Bapak Ibu bisa transaksi apa, yaitu deposit, ya, transaksi nanti untuk token, ya, kuota, pulsa, dan lain sebagainya. Nah, arahkan kalau bisa depositnya minimal 50.000 ya, supaya untuk jadi bahan pembelajaran Anda untuk transaksi token, kuota, pulsa, dan sebagainya. Untuk transaksi bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat aplikasi atau lewat aplikasi PPOB. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya arahkan mereka untuk ikut training 2 kali 24 jam.
Jadi arahkan mereka untuk training terdekat ya, training ya, dan privat 2 kali 24 jam. Dan arahkan juga mereka itu verifikasi PPOB di member area Cimo, supaya mereka bisa nanti laporan deposit. Jadi setelah Anda deposit, kalau bisa hari itu juga, walaupun sebetulnya hari besoknya juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa sebaiknya di hari yang sama. Nah, untuk bisa laporan deposit di member area, itu Bapak Ibu harus verifikasi dulu. Jadi beda ya, kalau ini verifikasi nomor HP di aplikasi, kalau ini verifikasi PPOB Anda di member area Cimo, supaya nanti Anda bisa laporan deposit di member area Cimo, itu ya. Nah, ini kalau mereka jadi mitra seperti ini, Bapak Ibu, urut-urutannya, arahkan isi form, transfer 38.000 ke rekening stokis, daftarkan mereka lewat pohon jaringan, pelajari video tutorial cara login dan mendaftarkan mitra baru lewat pohon jaringan. Terus setelah itu kirim username, password, PIN, terus arahkan untuk aktivasi di PPOB atau kios pulsa dengan cara ketik CM pagar username, pagar kota, kirim ke SMS Center. Ya, nanti setelah itu akan dapat ID sama PIN PPOB. Ya, ini harus sama mitra baru Anda ya, nggak bisa lewat handphone Anda ya, harus lewat handphone mitra baru Anda. Jadi aktivasi ini harus lewat HP mitra baru Anda, tidak bisa diwakilkan ke sponsornya. Nah, kalau Anda misalkan nih, ya kan, sudah berapa kali lakukan aktivasi, udah ngirim SMS Center 1, 2, 3 nggak dapat balasan ID sama PIN, Anda bisa melakukan ini. Anda ketik S.12356 kirim ke WhatsApp Center untuk ngecek ID sama PIN Anda. Biasanya kalau Anda sudah melakukan kirim ke 3 SMS Center tapi belum dapat balasan, biasanya sudah masuk tapi terjadi delay gitu. Itu yang kenapa saya sarankan kenapa kalau bisa jangan pakai SL atau ASIS ya. Terus arahkan install aplikasi PPOB, maka di sini Anda kasih linknya. Setelah itu Anda arahkan mereka verifikasi nomor HP-nya di aplikasi PPOB yang baru diinstal tadi. Setelah itu arahkan untuk transaksi deposit minimal 50.000. Setelah itu arahkan untuk transaksi token, kuota pulsa, bisa lewat WhatsApp, bisa aplikasi PPOB. Ya, arahkan training dan privat perdana mereka 2 kali 24 jam. Terus arahkan verifikasi PPOB di member area Cimo untuk laporan deposit mereka. Ya. Nah, ini kalau jadi mitra. Nah, sekarang kalau mereka tetap mau jadi agen, ya ternyata mereka tetap mau jadi agen ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini baru Anda daftarkan ya agen tadi gitu dengan cara ketik ya, daftar pagar nama agen, pagar kota, terus nomor HP agen, terus Anda naikkan, Anda markup transaksinya, naikkan transaksinya Rp100 plus PIN-nya biasanya 123456. Jadi PIN mitra sama agen itu sama ya, 123456 di awal. Nah, ini Anda kirim ke WhatsApp Center. Nah, ini kalau mendaftarkan agen itu harus lewat HP-nya sponsor. HP yang ngajak atau sponsornya. Ya, nggak boleh sama mitra baru ya. Mitra baru kan juga belum punya ID ya, maka nggak bisa. Ya, maka ini harus sama Anda sebagai sponsornya yang daftarkan. Nah, setelah ini, maka Bapak Ibu nanti akan dapat balasan ID sama PIN. Makanya Anda kirim di sini, kirim ID sama PIN ke agen Anda. Nah, setelah itu arahkan untuk install aplikasi PPOB. Nah, setelah install, arahkan untuk verifikasi. Verifikasi nomor HP-nya di aplikasi PPOB yang barusan diinstal tadi. Nah, setelah itu arahkan untuk transaksi. Ya, transaksi apa? Transaksi deposit sama transaksi pulsa, kuota, token dan lain sebagainya. Nah, minimal deposit ya 50.000 ya, supaya mereka bisa belajar transaksi token, pulsa, kuota. Nah, setelah itu Bapak Ibu arahkan untuk terikut training 2 kali 24 jam. Training dan privat BBS 2 kali 24 jam. Nah, di sini tidak wajib laporan. Jadi agen itu tidak perlu laporan deposit ya. Jadi agen itu tidak perlu laporan deposit. Yang laporan deposit itu hanya mitra. Ya, nanti untuk perhitungan bonus berdasarkan deposit generasi 1 sampai generasi 20 ya.
Nah, itu Bapak Ibu kalau mereka tetap jadi agen seperti ini, ya. Nah, sekarang kalau mereka dalam waktu 1 minggu memutuskan jadi mitra, bagaimana? Ya, ini memang dia memutus jadi agen. Terus dalam waktu seminggu atau 2 minggu atau sebulan, 2 bulan, mereka itu pengen jadi mitra, maka Anda harus mengarahkan untuk pakai nomor HP yang berbeda. Karena nomor HP yang pertama itu sudah dipakai untuk daftar agen. Maka ketika jadi mitra, maka dia harus pakai nomor HP yang berbeda. Ya, dan harus Bapak Ibu arahkan untuk aktivasi lagi dan verifikasi nomor HP yang baru, nomor HP mitra ya. Nah, makanya di sini ya Bapak Ibu harus jelasin kalau jadi agen, nanti kalau Bapak Ibu suatu saat memutuskan jadi mitra, itu nomor HP-nya harus diganti ya. Harus pakai nomor HP yang baru loh Bu, nomor HP yang Bapak kalau Bapak mau tetap jadi agen. Ya. Ini kalau mereka jadi agen seperti itu. Terus arahkan aktivasi, terus arahkan verifikasi, ya. Ya, oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini bagaimana mengolah 100 agen BPOB menjadi mitra baru di bawah Anda. Yang terpenting Anda ikutin cara-caranya tadi, ya. Mulai dari promosi, terus bagaimana mengolah agen tadi menjadi BPOB, ya. Oke, sebentar. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Malam Mbak Trian. Silakan Bu, malam. Ini Pak, kan saya selalu tegas ke generasi-generasi satu yang sudah ada jadi core leader. Ya. Tapi kelihatannya kenapa mereka tidak ada respon sama sekali, malah banyak yang keluar dari grup. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya memang itu siklusnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kenapa kok Anda harus bangun kelebaran. Jadi kuncinya bangun kelebaran selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya mitra baru sampai Anda menemukan 2 elang. Jadi sebelum ketemu 2 elang, Bapak Ibu harus melebar. Karena balik lagi sekali lagi, karena Anda tidak bisa memaksa, tidak bisa memarahin mereka, maka tugas Anda cuma satu, bangun kelebaran. Bangun kelebaran. Ya, artinya mengajak sebanyak-banyaknya mitra baru sampai Anda menemukan 2 elang atau 2 core leader aktif, ya, atau 2 pelanggan tetap. Jadi sekali lagi penekanan saya kepada Anda, ilmu digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Ya, digital marketing itu tidak pernah mengenal ya respon prospek. Ya, jadi mulai dari mana? Mulai dari promosi. Ya, di sini Anda sudah dapat tantangan. Mulai promosi ini sudah dapat tantangan. Jangan pernah bergeser ke respon. Habis itu naik ke presentasi. Ini pun juga nanti dapat tantangan. Ada yang join, ada yang nolak. Nah, ketika mereka jadi mitra atau jadi member, ini pun Anda juga dapat tantangan. Ada yang aktif, ada yang pasif. Ya, dan prosentasinya sekali lagi prosentasinya lebih banyak yang mana? Pasti lebih banyak yang negatif. Mulai dari promosi, presentasi, maupun waktu jadi mitra. Ya, nah ini makanya kenapa sekali lagi saya tekankan, teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek. Respon mereka mau waktu promosi mau jadi buah market atau tidak itu nggak penting. Yang penting di sini Anda fokusnya adalah bangun 10 buah market tiap hari. Nah, waktu presentasi itu nggak penting mereka mau join atau menolak, nggak penting. Yang penting Anda presentasi minimal 5 buah market tiap hari. Ya. Nah, waktu jadi mitra, mereka mau aktif, mau pasif, nggak penting. Yang penting Anda bangun kelebaran. Sebanyak-banyaknya, sampai Anda ketemu 2 orang. Gitu. Nah, di sini sekali lagi, kelebaran ini tidak sama antara satu sama yang lainnya. Ya, ada yang hari ini punya berapa 70 mitra baru, tapi dia sudah menemukan hampir 4 elang atau 4 core leader aktif. Ada yang punya 100 ya mitra baru, ya punya 4 elang atau 4 pelanggan tetap atau 4 core leader aktif. Jadi sekali lagi sebelum Anda menemukan 2 elang, 2 pelanggan tetap atau 2 core leader aktif, maka Anda harus membangun kelebaran.
Itu kuncinya. Jadi bisnis jaringan itu pertama itu harus bangun kelebaran dulu, selebar-lebarnya. Karena sekali lagi, Anda di sini harus memahami modalnya kecil. Modal kecil, di sini tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Artinya Anda tidak bisa memaksa mereka, Anda tidak bisa memarahin mereka. Nah ini, yang Anda bisa lakukan ya hanya ngasih contoh, Anda ngasih pendampingan, Anda ngasih tahu caranya, ya, ngasih tahu solusinya, ya, dan Anda di sini berhak untuk memberikan ketegasan. Kenapa? Karena Anda sekali lagi ingin mereka sukses. Dari bahwa sponsor leader Anda tegas itu bukan untuk mereka, tapi untuk Anda sendiri, untuk kesuksesan Anda sendiri. Karena ya memang itu solusinya, itu caranya, kayak gitu. Nah begitu Bunda Sri Anita ya. Iya Pak Trian, maksud saya ya begitu kan beliau-beliau sudah gabung. Jadi saya arahkan, saya kasih contoh, saya telepon setiap hari, tapi kayaknya mereka kayak terbebani pada keluar, ya sudah saya bilang begitu. Kalau memang enggak mau diarahkan, enggak mau dianu ya saya lepas tangan, saya bilang. Ya betul. Jadi jangan buang-buang waktu, energi ya. Jadi mulai besok Bapak Ibu harus bekerja dengan orang tepat. Jadi sekali lagi kita ini kan mencari mitra ya. Mencari mitra ya. Mitra itu artinya teamwork yang bisa diajak kerja sama. Siapa? Ya orang-orang yang on system. Ya kalau bukan on system berarti dia bukan teamwork Anda. Anda kan lagi mencari teamwork kan. Mencari tim yang bisa diajak kerja sama. Siapa? Orang-orang yang on system seperti Anda. Cari minimal berapa orang? 2 orang di generasi 1 Anda masing-masing. Ya, jadi kalau Anda belum ketemu 2 orang on system berarti Anda belum ketemu orang yang bisa diajak kerjasama. Nah, makanya di sini sekali lagi mulai besok dan seterusnya efektifkan waktu dan energi kerja Anda. Hanya untuk siapa? Orang-orang yang memang hari ini mau diajak kerjasama. Orang-orang yang on system, orang-orang yang memang serius untuk impiannya. Orang-orang yang memang betul-betul ingin untuk sukses di bisnis ini. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau memang sudah diarahkan, sudah kasih contoh, udah dikasih ketegasan, nggak ngikutin ya sudah tinggalkan. Tinggalkan mereka. Karena apa? Waktu Anda ini untuk orang-orang yang memang mau sukses, mau maju, mau diajak kerjasama, mau peduli sama impiannya. Lah kalau mereka sendiri nggak mau maju, gimana? Kan kita nggak bisa maksa. Kalau mereka memang nggak mau serius, kita juga nggak bisa maksa. Mereka nggak mau peduli sama impiannya, ya kita juga nggak bisa maksa. Karena sekali lagi kita ini bukan atasan. Kita bukan bosnya mereka. Kita bukan pimpinannya mereka. Yang menjadi bosnya, yang menjadi atasannya siapa? Ya impian mereka sendiri. Ya, seperti itu Bunda Sri Anita ya. Terima kasih ya. Iya Pak Trian, makasih Pak. Yang lain silakan. Ada lagi? Ya, contoh ya. Saya mencontohkan ya, kenapa saya membangun kelebaran selebar-lebarnya. Saat ini posisi saya ya, itu sudah hampir kurang lebih mensponsori hampir 100 ya mau mencapai 150 orang. Itulah kenapa hari ini saya punya tim inti 1 sampai tim inti 15. Ya, dan dari tim inti 1 sampai tim 15 ini bukan berarti mereka aktif semua. Ada beberapa tim inti yang hari ini posisinya itu sudah tidak on system. Kalau sudah tidak on system, itu sudah saya tinggalkan Bapak Ibu. Ya. Mau dia posisinya leader sekalipun yang mimpin tim inti berapapun itu, kalau dia sudah tidak on system, maka tim inti itu sudah pasti saya akan tinggalkan. Karena sekali lagi mulai 2021 saya akan fokus kepada tim inti yang betul-betul leadernya, pemimpinnya itu on system. Ya. Artinya apa? Mereka sudah mengunci, tidak akan protes, tidak akan mengeluh, tidak akan menunda, tidak akan banyak alasan. Ya karena memang untuk sukses harus seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah itulah kenapa saya mencontohkan Anda untuk membangun kelebaran. Ya kenapa saya terus promosi presentasi sampai saya mau punya 150 mitra baru. Ya karena saya ingin mengamankan untuk membangun 10 core leader aktif. Karena targetnya di bisnis ini kan
di awal memang kita membangun 2 elang. 2 elang ini target minimal. Tapi sebetulnya secara jangka panjang, saya ingin Anda semua itu membangun 10 pelanggan tetap di generasi 1 Anda. Nah, caranya gimana? Ya melebar terus. Ya, kenapa hari ini kok leader-leader Anda itu melebar terus? Ya, mereka mengajak sampai ada yang sudah mencapai 100 orang lebih. Ya, seperti Bu Nur Aini, Pak Satrio, Pak Sumintar. Itu kenapa mereka melebar terus? Ya karena mereka itu mencontoh apa yang saya lakukan gitu loh. Karena apa, target saya adalah membangun 10 pelanggan tetap di generasi 1, membangun 10 core leader aktif. Ya, itulah kenapa nggak berhenti bangun kelebaran gitu loh. Karena kalau sudah ketemu hari ini 10 elang, ya, namanya elang itu kan nggak perlu di apa ya, dorong-dorong, nggak perlu di apa, teleponin tiap hari, di WhatsApp tiap hari. Mereka akan punya inisiatif dan kemandirian yang sangat tinggi, namanya juga leader, elang, core leader gitu. Jadi orang-orang yang memang sudah di atas member biasa, di atas core leader biasa. Gitu. Mereka punya jiwa jiwa leadership-nya itu tinggi, punya jiwa memimpinnya itu tinggi gitu. Ya, kalau sudah punya jiwa leader itu kan berarti apa ya, punya jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu berarti memberikan contoh, ya. Leader is by example. Leader itu contoh. Makanya berikan contoh yang baik dengan cara apa? Anda on system. Ada lagi yang lain? Cukup? Assalamualaikum, Pak. Saya Enti. Ya, silakan Bu Sujiana. Nanti tolong bantu saya, Pak ya. Siap, ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya, saya akan fokus ke Anda ketika Anda on system. Tapi kalau Anda sudah tidak on system, itu pasti Anda akan mulai bergeser ke banyak mengeluh, banyak protes, banyak alasan, banyak menunda. Sehingga nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak on system. Contoh pertanyaan yang sering konsultasi ke saya dan itu apa ya, membuat saya itu ya apa ya, tanda kutip, Anda sepertinya ya tidak menjalankan apa yang saya terangkan selama ini gitu. Kalau masih Anda konsultasi seperti itu, apa contohnya? Yang sering saya contohkan kan, Pak kok materinya itu-itu saja. Nah itu saya sudah mulai nggak semangat tuh kalau Anda konsultasi seperti itu. Pak kapan dapat bonusnya? Kapan dapat duitnya? Nah itu saya secara secara ini apa ya, Anda ini tidak melakukan apa yang saya arahkan gitu loh. Bayangin, saya berusaha untuk memberikan terbaik buat Anda, tapi Andanya sendiri tidak peduli sama impian Anda. Salah satunya ya tadi, Anda mempunyai pemahaman-pemahaman yang di luar apa yang saya jelaskan, ya. Contohnya Anda sudah jadi member lama ataupun Anda jadi member yang baru bergabung baru ya kan, tapi Anda ya tanda kutip tidak mengarahkan, tidak menjalankan apa yang saya arahkan. Ya, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Nah, itu jangan sampai. Sepanjang Anda on system, maka saya akan mendampingi Anda sampai Anda nyampe garis finish. Ya, karena sekali lagi, ya bisnis ini bukan untuk uang sekali lagi. Ya, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena saya ingin ilmu yang saya berikan ini memberikan dampak yang sangat besar kepada siapapun Anda. Saya ingin melihat yang dulunya Anda gaptek, sudah kepala 6, tapi Anda membuktikan kepada banyak orang di seluruh Indonesia, ya bahkan dunia, bahwa Anda itu bisa naik ke panggung kemenangan Anda. Anda bisa nyampe garis finish. Nah, saya itu ingin seperti itu, Bapak Ibu. Saya ingin ilmu ini membuat Anda yang gaptek, usia kepala 6, kepala 7, itu bisa Anda buktikan kepada banyak orang seluruh Indonesia bahwa sekalipun gaptek tidak bisa copy paste, nggak pernah belajar ilmu digital marketing, tapi Anda bisa sukses di tahun 2021. Anda bisa sampai garis finish, Anda bisa naik panggung kemenangan. Nah, sehingga ketika Anda bisa seperti itu, itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa buat saya. Ya, dan itu pun nantinya harus Anda lakukan kepada siapapun yang ada ya, di bisnis Anda masing-masing, ataupun siapapun yang Anda temui.
selalulah berbagi ilmu kepada siapapun. Siapa tahu ilmu ini bisa merubah orang dari yang dulunya gaptek itu menjadi sukses. Dari dulunya mungkin belum menjadi apa-apa, menjadi orang yang luar biasa. Berkat apa? Berkat ilmu yang Anda pelajari. Ya. Amin, amin. Amin ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ya Pak, ada Pak dari Pak Surahman. Ya, Dari Pak Surahman. Untuk flyer Bank iklan yang untuk follow up calon mitra itu jadwalnya kayaknya udah nggak sesuai dengan jadwal trainingnya Pak. Mohon diganti itu Pak flyernya. Oh, jadwal yang training ya? Ya, yang cara memfollow up calon mitra itu Pak. Jadwalnya udah nggak sesuai kayak yang di contoh itu. Oh, nanti saya coba cek kembali ya. Maksudnya Bank data cara follow up ya Pak ya? Iya, ya. Mohon disesuaikan yang jadwal sekarang itu Pak. Oh iya. Ya. Memang ada beberapa yang belum saya rubah ya, terutama jadwal. Ya, ada yang nggak sesuai gitu. Tolong dirubah Pak itu ya. Terima kasih Pak Justinus ya. Ya Pak. Nanti saya akan coba ini. Tolong data yang sudah nggak sesuai tolong dirubah gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, Ya Pak. Ya itu saja Pak. ya sama-sama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu berarti beliau kan belajar nih. Kalau belajar akhirnya tahu yang seperti ini. Makanya bisa ngerti saya. Ada lagi? Udah Pak. Ya, cukup ya. Oke, kalau cukup, Bapak Ibu lihat rekaman besok pagi, ya, jam 7 atau jam setengah 8 atau jam 8 maksimal, nanti Anda catat, Anda praktekkan, kalau ada yang belum jelas, Anda konsultasikan ke saya. Jadi, polanya itu seperti itu, Bapak Ibu. Belajar, dari training, rekaman, Anda catat, itu belajar. Nah, habis itu Anda praktekkan. Apapun yang Anda pelajari, apapun yang Anda lihat di training, rekaman, catat itu Anda praktekkan. Kalau ada yang belum jelas, Anda secepatnya hari itu juga, detik itu juga konsultasi ke saya atau leader Anda. Nah, setelah Anda konsultasi, Anda praktekkan kembali. Nah, setelah itu Anda baru berbagi ilmu. Baru sedengah ilmu, apa yang Anda pelajari tadi di training, di rekaman, yang apa Anda catat, yang Anda praktekkan ke tim bisnis Anda. Nah, itu polanya, Bapak Ibu. Selama pola itu Anda jalankan di bisnis setiap hari, maka Anda akan mempunyai tim bisnis yang sangat solid sekali nanti ke depannya. Ya, itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.